mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman jikalau ada yang perlu ditanyakan bisa untuk ditanyakan sekarang ini. Saya beri dua penanya saja mungkin cukup. Kalau ada silahkan, ada yang mau bertanya. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, bisa acungkan tangannya dulu di Zoom atau langsung berbicara juga. Tidak ada ini? Anggap saja tidak ada. Baik, mungkin kalau tidak ada, nanti kita cukupkan sekian. Atau mungkin nanti akan ada tambahan dari Al-Ustadz jika ada yang terlewat. Oke, mungkin saya akan sedikit memberikan tambahan. Ya, mungkin bisa jadi saran juga khusus untuk teman-teman mahasiswa santri, atau mahasiswa yang tinggal di Sakan berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab kita ya. Menurut yang saya dapatkan gitu ya, belajar akan efektif jika jumlah siswanya itu 20 misalkan. Kemudian jika sudah memasuki 35 maka tidak akan efektif. Apalagi jika sudah lebih dari 50 maka mustahil dikatakan efektif. Nah, kemarin-kemarin kan kita sempat belajar bahasa Arab tiap malam gitu. Dengan jumlah mahasiswa yang terbatas, satu angkatan dibagi dua itu dirasa sangat nyaman sekali, dan saya juga ustadz yang lain sangat bertafaul. Tafaul itu sangat optimis gitu ya, kita bisa gitu. Ternyata pembelajaran kita gabung dua angkatan gitu. Dari yang tadinya satu angkatan dibagi dua, ini dua angkatan digabung. Coba 3 kelas ditambah 2 kelas jadi 5 kelas dihijikan. Insya Allah saya jamin tidak akan berhasil gitu. Kemudian teman-teman semua ya, barangkali ini ada yang bisa menyampaikan, dan sebelumnya juga sudah saya sampaikan kepada Direktur. Saya sangat berharap pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk mahasiswa yang ada di Sakan, kita sistemnya mentoring gitu ya. Mentoring itu kayak gimana? Misalkan ketika ada mahasiswa baru, jumlahnya 50 misalkan, mahasiswa baru yang tinggal di Sakan nih. Mereka itu dibagi dua, satu misalkan sama saya, satu sama Al-Ustadz Ridwan. Oke. Nah, selama 4 semester gitu ya, yang 25 itu tetap bersama saya, jangan dipisah gitu. Yang 25 yang lainnya tetap bersama Al-Ustadz Ridwan sampai akhir gitu. Jangan berpisah. Kenapa? Karena nanti ada step-step, ada tahapan-tahapan yang pasti harus ditempuh oleh para santri atau oleh para mahasiswa yang tinggal di Sakan ya. Bagaimana? Yang pertama misalkan kita ingin melatih maharatul istima, yaitu tentu tidak mungkin cukuplah 5 pertemuan. Dulu aja kita maharatul istima belajar apa coba? Belajar alifun arnab, itu tentang istima gitu ya. Kita mendengar, kemudian kita memproduksi gitu. Antum tulis gitu kan dulu itu pas gamenya itu. Nah, setelah itu di semester berikutnya misalkan kita ingin mengajarkan membaca dan seterusnya, sehingga pada level tertentu sangat diharapkan antum itu bisa minimal menjadi moderator ketika ada seminar internasional yang berbahasa Arab di kampus. Ya maksimalnya antum ada jadwal gitulah setiap minggunya misalkan untuk ilqa kalimat, untuk menyampaikan khutbah pada subuh dengan berbahasa Arab. Itu misalkan khusus untuk semester 4. Nah, nanti bagaimana jika ada angkatan-angkatan berikutnya? Teman-teman semua, kita tuh tidak kekurangan guru bahasa Arab ya. Ketika saya dan Ustadz Irwan mendampingi angkatan Diki, misalkan dari semester 1 sampai semester 4, itu ada ustadz-ustadz yang lain. Silahkan beliau membimbing maba-maba dari semester 1 sampai semester 4, sampai mereka itu bisa benar-benar bisa berbahasa Arab, benar-benar bisa show up gitu, benar-benar bisa maksimalnya bisa kultum, maksimal banget dia bisa debat dengan berbahasa Arab. Nah, dengan sistem yang seperti kita jalankan ini, anak yakin tidak akan bisa gitu ya, kecuali
orang-orang yang benar-benar ingin mengasah kemampuannya sendiri, dan itu sangat, saya tidak mengatakan mustahil gitu ya, kecuali antum memang punya niat ingin mahir, ingin beda dari yang lain. Oke, teman-teman semua yang ingin PowerPoint yang tadi saya sampaikan, nanti saya kasih ke Saudara Lutfi, mudah-mudahan beliau bisa nge-share-nya kalau memang bermanfaat. Oke, dari saya sekian. Akhi, Diki. Ya, baik, bagaimana yang lainnya? Apakah sampai sekarang belum ada pertanyaan? Ustaz dosen mau menambahkan atau tidak? Halo, Halo, ya Ustaz. saya ucapkan terima kasih ya kepada Baiklah, dan, kalau sekarang misalkan tidak ada lagi halo, dan tambahan. bisa didengar? Halo? Oh iya, Ustaz, ada Ustaz. Ya, terima kasih kepada semuanya. Ya, saya mohon nih tadinya sengaja presentasinya dipercepat sebab saya sangat ingin mendengar apa sebenarnya problem yang dihadapi oleh mahasiswa. Ya, kalau secara teoritis ya mau jauh apa yang Ustadz Hasan sampaikan begitu, memang pengajaran bahasa Arab targetnya itu memang begitu. Tapi tentunya saya ingin tahu apa sih problem yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan gitu. Ini supaya kita dapat dapat masukan juga ya. Jadi apa problem kalian dalam berbahasa Arab, kemudian juga apa yang kamu harapkan dalam pengajaran bahasa Arab. Ini ingin saya tangkap itu. Maka harusnya ruang diskusi ini yang ini waktunya masih cukup, saya rasa masih ada waktu. Ini baru jam 11 ya. Saya minta supaya mumpung ya. Ada saya, ada Ustadz Hasan, tentunya akan ada solusi atau masukan-masukan yang sangat penting, yang baik. Tapi kalian harus dulu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu rasakan itu tenang, harus ada dulu ya, supaya saya bisa menangkap gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya tadi ucapkan terima kasih Ustadz Hasan yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, dan sangat benar apa yang disampaikan tadi oleh Hasan. Sebenarnya kita punya para pengajar bahasa Arab ya, ustadz-ustadz yang punya kemampuan bahasa Arab yang cukup gitu ya, yang cukup. Mungkin kalau dilihat alumnus itu bahkan kita dulu itu di STIP itu punya punya slogan, apa kelebihan di STIP itu 40% pengajarnya itu berasal dari luar negeri ya, Kalimantan Timur Tengah, dan memang itu benar seperti begitu, tidak bohong ya. Misalnya ada dari Madinah, ada dari Sudan, ada dari Libya, ada dari Mesir. Itu memang betul-betul terjadi. Jadi kita tidak kekurangan. Ini menjadi diskusi juga Ustadz Hasan. Jadi kita SDM sudah ada ya, sudah ada lulusan dari lembaga pendidikan yang bahasa Arabnya tidak perlu diragukan lagi ya. Kemampuan maharatul lughahnya yang disebutkan tadi sudah ada. Berarti memang yang saya inginkan, tadi saya katakan, saya sangat ingin sekali ada ma'hadul lughah itu ya, ada ma'hadul lughah
seperti di Bandung ada Al Imarat, ya, kemudian seperti di Jakarta banyak ya, ada Lipia Jakarta, ada juga Mahat Utsman bin Affan. Nah, dari sana metode pengajaran yang tadi disebutkan metode gabungan ya. Jadi ada metode terjemah, metode kaidah dengan berbagai kelemahan ya, kelemahan dan kelebihannya. Nah, sehingga nanti ada metode Sam'iyah Syafahiyah. Ya. Sam'iyah Syafahiyah itu hasil riset juga, penelitian yang cukup panjang. Jadi lahirlah buku ajar namanya Arabiyah Linasyiin. Dan ternyata itu dianggap kurang juga orang yang tamat Arabiyah Linasyiin itu namanya menerapkan bahasa itu nahwu sorof tidak diajarkan. Nahwu sorofnya itu disebut metode ala syuuri. Ala syuuri artinya kita belajar anmat lughah, tarkib susunan bahasa itu tidak diajar nahwu sorof, tapi ini redaksi Arabnya begini, coba ikuti, turuti ya. Dan latihan tadribul anmat, latihan pola-pola kalimat. Nah, ini dianggap ini ternyata kurang tentang tata bahasanya. Maka nanti ada roba metode berikutnya, itu namanya metode silsilah ta'limul arabiyah. Itu 50 jilid buku. Di sana ada pelajaran qiraat, ada semua unsur-unsur bahasa. Ternyata itu juga dianggap terlalu ada yang kurang juga. Diciptakan metode berikutnya, itu dan buku yang Arabiyah Baina Yadaika yang nanti diterapkan di Aroyah dan ternyata memang dianggap berhasil. Ternyata metode tersebut terus disempurnakan. Nah, teman di kita itu pengembangan itu yang kurang, penelitian itu yang kurang. Jadi Al-Ustadz Aceng Zakaria itu berhasil membuat kitab Al-Muyassar. Jadi bahasa nahwu itu muyassar. Muyassar artinya dianggap sesuatu yang mudah, tidak sulit. Sorofnya juga jadi al-kafi. Nah, ada sayangnya itu. Sayangnya itu kalau tadi Majma' Lughah itu sampai dari Arabiyah Nasyiin, diganti dengan Silsilah Ta'limul Arabiyah, diganti dengan Arabiyah Baina Yadaika. Arabiyah Baina Yadaika dirubah lagi. Ketika Ustadz Aceng berhasil menemukan atau mensederhanakan nahwu, sayang, nah ini tidak dilanjutkan oleh level generasi berikutnya gitu ya. Ini sangat disayangkan ya. Saya ingin sekali ada tim-tim bahasa ini. Bahasa artinya orang yang memang belajar bahasa, dia punya kafaah lughah yang cukup. Kita kumpul punya diskusi ya apa istilahnya FGD atau apa dia? Grup diskusi itu ya membicarakan kumaha apa yang mesti kita lakukan untuk pengembangan bahasa Arab di kita di pesantren. Kita punya kekuatan yang cukup nih, ada pesantren di Garut berapa pesantren Persis. Jadi kalau ini ada grup diskusi tentang bahasa merubah sistem pengajaran atau misalnya membuat buku daras, buku kitab tilmid yang bagus. Ini saya seperti itu. Jadi sampai berhenti di Ustadz Aceng gitu. Ini selesai. Jadi kalau tadi saya bilang Arabiyah Linasyiin sudah bagus, tapi ternyata dianggap perlu dikembangkan. Nah, saya rasa ajaran bahasa Arab juga ini benar. Mau sorof, mau nahwu ini harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Dan tentunya akan ada jurusan bahasa Arab. Saya rasa nanti Ustadz Hasan nih harus betul-betul diarahkan untuk pendidikan penelitian pengajaran di kelas ini harus ditingkatkan ke sana, atau R&D-nya itu harus dikembangkan juga di kita, harus penelitian harus ditukar sehingga nanti pelajaran balaghah di kita itu
itu berhenti juga, berhenti balaghah. Ada balaghah juga harus betul-betul ditindaklanjuti. Bagaimana bikin buku yang bagus, kemudian lebih sederhana, lebih mudah dipahami. Masuk nahwiyah juga mungkin saya katakan bahwa yang namanya nahwu itu, Alfiah itu adalah buku yang terbaik di zamannya, gitu. Sangat bagus gitu. Pelajaran pada masa itu. Kemudian Jurumiyah itu menjawab tantangan zamannya. Ustadz Aceh menjawab tantangan zamannya. Nah itu ya. Nah, ini juga harus diitukan bagaimana misalnya apakah ada perlu syarah mufassal, syarah muyassar ya. Jadi kalau saya sebutkan seperti kitab dalam ilmu hadis itu ada kitab namanya Muqaddimah Ibnu Shalah. Ibnu Shalah tersebut dianggap karya yang puncaknya mustalah hadis. Kitab-kitab mustalah hadis sebelumnya ya, dari Khatib Al-Baghdadi, kemudian juga Imam Hakim An-Naisaburi, kemudian Ibnu Jamal. Ini diringkas jadi Muqaddimah Ibnu Shalah. Ternyata setelah ada Ibnu Shalah tersebut, di bawah Ibnu Shalah inilah mungkin ada ratusan kitab. Semuanya nginduk kepada Ibnu Shalah. Ada yang meringkas, ada yang meringkas, ada yang mensarah, membuat nazam. Itu salah satu contoh. Jadi saya merasa ada kemandegan di Persis itu, kemandegan dalam pengembangan kurikulum. Jadi setelah Ustadz Abdul Rahman, itu Ustadz Aceh itulah yang memikirkan pendidikan bentuk pendidikan pesantren Persis. Sedangkan yang lain-lainnya itu larut hanyut. Pendidikan pesantren di Persis itu maju depan. Nah, jadi bukan depan tapi ke depan. Jadi ngadep ke depan begitu ya. Jadi hasilnya ya begitulah gitu ya. Hasilnya kurang menggembirakan. Jadi perlu forum grup diskusi apa bisa salahnya Rita ya. Itu Ustadz Hasan bagaimana kata Ustadz Hasan ini. Jadi saya rasa itu harus ada diskusi itu kita antara orang yang punya kepedulian bahasa. Mungkin kalau saya ngobrol secara pribadi dengan Ustadz Hasan sering gitu ya. Coba Ustadz Hasan bikin buku ini. Jadi caranya kan saya ngobrol sebab kelemahan di kita itu ya, Jadi pandang. Mungkin alasannya banyak ya. Kalau tanya alasan, Ustadz dosen naon mungkin begitu ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak berdatangan kadar-kadar yang punya kafaah lughah yang cukup. Kita action ya, kerja ya, adanya untuk pengajaran bahasa Arab. Ustadz Hasan bagaimana Ustadz Hasan? Ya, jadi teman-teman semua ini hanya menegaskan saja. Sebetulnya sering gitu ya, saya pribadi bersama Ustadz Hasan membahas ini. Kalau membahas permasalahan bagaimana perkembangan bahasa Arab di Persis khususnya, itu bisa berjam-jam ngobrol asli. Nah, sehingga beliau memang memberikan saran kumaha cenah lamun buku nulis ayat yang sudah ada itu kita kembangkan gitu dengan metode yang tadi R&D TEA. R&D itu kan research and development gitu, penelitian dan pengembangan. Memang tadi jika sebuah buku itu dikatakan sukses, tapi itu kan sukses pada masanya. Mungkin nanti pada masa tertentu, pada generasi tertentu akan mengalami sebuah kesulitan. Tadilah contohnya Bayna Yadaik. Bayna Yadaik itu kan hasil pengembangan dari beberapa buku-buku yang sebelumnya. Tapi saat ini buku Bayna Yadaik itu ternyata tidak cocok untuk anak-anak. Nah, ada beberapa pembahasan di sana itu misalkan tentang al-hayat az-zawjiyah. Itu tidak cocok itu diajarkan untuk anak-anak SMA, untuk anak-anak SMP, SD apalagi. Maka dari itu ada pengembangan gitu dari buku Bayna Yadaik. Setahu saya itu sudah mengalami 2 gitu, kalau nggak salah. Dari yang tadinya 3 jilid menjadi 4 jilid. Terakhir menjadi 4 jilid. Sehingga lahir buku baru dari Bayna Yadaik itu khusus anak-anak yang disebut Al-Arbainatu Baina Auladina. Nah, kayak gitu. Teman-teman semua mudah-mudahan gitu ya. Nanti dari buku-buku nahwu, sorof atau balaghah yang kita gunakan di pesantren-pesantren kita ada apa namanya ya, ada pengembangan atau ada inovasi baru sehingga
belajar itu bisa menjadi lebih aktif gitu. Kalau kita lihat ya, belajar balaghah dulu, kita buka misalkan buku apa ya, buku balaghah yang dipelajari di kita lah. Itu kan dimulai dari definisi gitu ya, kemudian pembagian, kemudian contoh. Sebetulnya berdasarkan apa yang saya dapatkan, kebetulan tesis saya itu berbicara tentang balaghah, bagaimana membuat buku yang lebih mudah. Ternyata yang lebih mudah itu dimulai dari contoh-contoh gitu. Contoh, kita dikasih 3 contoh saja sudah cukup. Kemudian kita belajar menyimpulkan sendiri. Kemudian nanti akan ada kesimpulannya. Jadi minal amsilah ilal faidah. Sementara yang kita pelajari baik itu nahwu sekalipun ya, nahwu, balaghah dan yang lainnya itu dari apa ya, dari kaidah-kaidah ke contoh-contoh gitu. Jadi semakin apa ya, semakin memudar gitu pemahaman kita itu dari yang tadinya semakin menyempit dan menjadi paham gitu ya, dari amsilah. Amsilah itu kan sangat banyak sekali. Saya ambil contoh lagi ya, balaghah ya. Biasanya contoh-contoh yang ditampilkan itu dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian dari syair. Kemudian kita belajar membuat contoh sendiri. Setelah contoh kita itu benar, kita beristinbat gitu, oh ternyata pembahasan sajak misalkan ya, pembahasan sajak itu adalah seperti ini. Nah, silakan antum itu ingat kesimpulan antum sendiri. Maka itu tidak jauh dari buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan dari kaidah ke contoh-contoh, misalkan maf'ul selalu mansub. Oke, contoh-contoh banyak-banyak. Nanti semakin banyak contoh, kita lupa arah gitu. Kita lupa dari mana kita asal. Oke, dan mudah-mudahan ya suatu saat nanti gitu ya di pesantren-pesantren kita ada buku-buku baru yang tanpa harus meninggalkan Al-Qadim Al-Jayyid gitu. Gimana? Mudah-mudahan ada yang nyantol gitu ya. Saya minta ada yang bertanya supaya bisa, oh saya dengan Ustadz Hasan sering ya, diskusi dan mungkin mudah-mudahan diskusi tentang bahasa, bahkan bukan cuma tentang kebahasaan ya, pengajaran bahasa Arab. Jadi kita di Persis itu harus kuat di rosat Islamiyahnya. Tentunya kita memotret ada beberapa hal yang di sisi yang lemah, masalah fikih. Kalau ini saya sedang berusaha ngagar fikih setelah fikih untuk tingkat aliyah atau sanawiyah, sekarang sedang menggarap juga. Dan saya ingin tuh menggarap bahasa tentang kebahasa Araban. Mungkin geus kapotret masalah nama, tapi untuk tingkat mahasiswa dengan jumlah SKS yang sangat minim, sedangkan sekarang untuk di tuntutan penguasaan bahasa Arab untuk di rosat Islamiyah sangat besar. Halo, dengar? Dengar, Ustaz. Sehingga kan kalau saya ketika di Madinah itu belajar kaidah itu dari semester 1 sampai semester 8. Jadi belajar nahwiyah shorof itu 8 semester gitu. Bisa dibayangkan kan sangat banyak sekali porsi bahasa Arab, padahal itu sudah kuliah. Sudah di buku kuliah. Jadi di kita kan konsentrasi karena bahasa sedikit. Ya. Jadi maka tadi saya memimpi ada pendampingan, ada didampingi. Apalagi kalau misalnya ada sistem sakan, ini sangat memungkinkan bisa. Ini yang lain coba di mute ganteng. Ustaz dia saurna ya pertarungan. Nggak ada yang bertanya. Ada Ustaz Dilani saurna teh. Coba. Lani. Kita pertarungan. Lani is the best. Dari yang saya rasakan sendiri tentang bahasa Arab itu merupakan bahasa memiliki karakter spesifik dan tingkat
Itu. Ulangi lagi ya, itu dikit nggak jelas. Ulangi lagi. Diki itu di mute. Oh, jangan kieu Ustaz panginten saur lani kata mah bahasa Arab teh karena banyak terlalu mungkin dianggap terlalu rumit dalam hal kaidah, sehingga menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Saur teh kira-kira kumaha solusina cenah. Bahasa Arab dianggap membosankan, rumit. Ini Ustaz Hasan mungkin itu ada anggapan belajar bahasa itu sulit, rumit, jelimet, gitu. Kemudian apakah seperti itu? Ustaz Hasan ini mungkin yang berhak menjawab ini. Jadi kalau yang saya sendiri alami gitu ya tentang bahasa Arab, pertama kita harus cinta dulu gitu. Cinta terhadap bahasa Arab. Saya tuh kalau jujur sekolah nggak pernah belajar. Sekolah nggak pernah belajar, pokoknya mata pelajaran yang lain nggak pernah saya pelajari kecuali yang bahasa Arab. Oke, pertama itu. Kemudian kita harus sadar ya bahwa belajar bahasa apapun itu, baik bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu merupakan salah satu keterampilan. Selama itu dinamakan keterampilan, maka kita harus sering mumarosah gitu ya. Mumarosah itu apa ya? Pembiasaan gitu ya. Nah, karena sering terbiasa, maka kita akan bosan. Anda rasa itu belum bosan. Seseorang akan bosan jika seseorang sudah ilmunya itu sudah jenuh gitu. Jenuh dalam artian apa namanya ya? Kalau tadi di dalam presentasi Ustaz Husain disampaikan berbicara sebagaimana orang Arab berbicara. Nah, itu sudah jenuh. Maksudnya bukan jenuh bosan, tapi sudah di luar kepala gitu ya. Jadi ketika antum mengatakan bosan, itu seolah-olah kita apa namanya ya? Sudah benar-benar menguasai gitu. Oke, sekarang misalkan saya sudah bosan belajar nahu. Kita tinggalkan dululah nahu. Kita dengar-dengar film-film yang berbahasa Arab. Nanti dari kisah yang antum saksikan, antum akan kembali belajar istima gitu. Dari kisah yang antum dengarkan, antum akan mendapatkan ibarat-ibarat yang mana di sana akan menasabkan maf'ul bih, akan merofakkan fa'il. Oke, pesan dari saya ya, ketika antum nanti menonton video, menonton film kartun berbahasa Arab, jangan lupa menyiapkan alat tulis gitu. Nanti di sana akan ada beberapa ibarat-ibarat, ada beberapa ungkapan-ungkapan yang sangat indah. Antum gunakan itu di dalam bahasa sehari-hari gitu. Saya teringat dulu pernah nonton film How to Train Your Dragon, tapi dalam berbahasa Arab. Ketika itu saya hanya membawa pulpen gitu. Ditulis itu ibarat-ibarat di tangan gitu, di betis, karena lupa membawa buku. Dan dengan seperti itu, insya Allah antum gak bakalan jenuh gitu, gak bakalan bosan. Mengapa bosan ya? Karena antum belajar dengan satu sistem, mungkin belajarnya sendiri, kemudian itu aja, hanya fokus pada satu maharoh saja. Gitu. Sementara kan tadi maharoh lugawiyah itu ada 4. Coba sesekali kita antum melatih pendengaran antum. Kalau ingin belajar sendiri, antum melatih skill membaca antum dengan apa ya? Meminta temannya untuk menyimak bagaimana cara baca yang benar yang antum merasa teman itu lebih mahir. Gitu. Kemudian biar gak bosan, antum coba hafal beberapa mufrodat sehingga seseorang jika sudah menghafal 2.500 sampai 3.000 mufrodat itu, kemudian menghafal beberapa idiom, dia akan bisa berbahasa secara aktif gitu ya. Nah, antum yang tadinya merasa bosan belajar bahasa Arab, ketika sudah mencapai derajat bahasa Arab aktif gitu ya, sudah bisa ngomong, antum dijamin nggak bakalan bosan. Justru antum akan merasa apa ya namanya geli ketika mendengar ungkapan-ungkapan yang salah yang keluar dari teman antum gitu. Nah, setelah itu antum juga tidak akan merasa cukup gitu. Kok bahasa Arab saya standar gini gitu ya. Ingin dong saya menaikkan kualitas bahasa saya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara yang tadi mengambil beberapa ungkapan-ungkapan indah atau idiom-idiom yang ada di dalam buku-buku.
Oke, Anda rekomendasikan ya, ada kan buku Ustaz Aceng gitu yang 3 bahasa Arab, kamus tiga bahasa Arab, Inggris, Indonesia, itu ungkapan-ungkapan yang sangat bagus gitu. Saya ingat di sana ada misalkan kamu ada-ada saja. Kalau di beberapa pesantren yang dikatakanlah modern gitu ya, kamu ada-ada saja. Anta itu kan, kamu itu kan anta. Ada maujud, jadi anta maujud fakot. Gitu. Padahal yang benar itu tidak seperti itu. Anta huro gitu. Oke, jadi kita bervariasi gitu ya. Kalau ingin belajar sendiri, kalau ingin belajar mandiri, sesekali kita melatih istimewa dengan menonton film, dengan menonton drama, gitu, dengan mendengarkan nasyid. Kemudian kita ingin melatih kalam, kita ngomong jangan takut salah gitu ya. Intinya itu. Karena kan belajar bahasa sama dengan melatih suara. Gak mungkin kita berbahasa tanpa bersuara. Gitu, semakin antum bawel, semakin antum mahir berbahasa. Gitu. Selanjutnya, maharo bahasa yang lain, menulis, silakan antum belajar menulis, minta dikoreksi ke ustaz misalkan. Insya Allah, Ana rasa tidak akan ada satu ustaz pun yang menolak, yang meminta supaya tulisan antum dikoreksi, baik itu dari sisi kaidah atau sisi imla. Itu Lani. Baik, Ustaz. Siap, Ustaz, nuhun. Ada masukan Tan saya Tan? Terkait mungkin masukan untuk pembelajaran bahasa Arab di lingkungan STIP Garut lah khususnya. Tadi kan kata Ustadz Husain dan juga kata Ustadz Hasan bahwasanya seorang ingin bisa bahasa Arab itu ya yang pertama itu harus ada rasa cintanya dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat misalkan disahkan so kayak dipaksaan sahawe gitunya semester sekian wajib belajar bahasa Arab bersama Ustadz Hasan, bersama Ustadz Irwan. Nah, saya rasa mungkin kita di STIP ini perlu ada perkumpulan khusus, entah itu bentuk UKM atau apa, yang mengumpulkan orang-orang yang memang punya keinginan lebih untuk belajar bahasa Arab. Nah, dulu juga sebenarnya udah ada gitu perkumpulan tersebut, cuman tidak ada tindak lanjutnya, hanya sebatas mengumpulkan jalmi unggul, tapi belum dimulai, satu kali pun belum pernah dimulai gitu. Nah, kira-kira ya mungkin menurut saya itu perlu tidak masalah misalkan kalau misalkan tidak satu STIP semuanya bisa bahasa Arab, tapi 10 orang dari STIP misalkan jago bahasa Arab, saya rasa sudah cukup gitu kalau misalkan dengan mengumpulkan orang-orang yang memang benar-benar ingin belajar bahasa Arab. Silakan Mas Husain mulai. Itu mungkin masukan saja. Saya mungkin tadi yang bosan ya, ada beberapa penyebab ya, atau mungkin penyebab dari dalam kita. Mungkin saya tadi telah mencontohkan bahwa di pesantren banyak santri yang pintar main gitar, padahal nggak ada pelajaran. Tapi dia mahir main gitar. Ketika saya tanya, dia jawabnya adalah apa? Ustadz gresep. Dia tidak punya gitar, tapi dia suka main musik ya. Sehingga dia malam-malam juga sering murojaah. Dimanapun tangga cau, dan tengenahan sorana. Tapi dia jadi bisa. Nah, ketika saya coba penting mana kamu bisa main gitar dengan bisa bahasa Arab. Jadi ternyata jawabannya penting bahasa Arab. Jadi sebenarnya itu dari mulai kesadaran. Jadi lamun memang jenuh, pada saya geus hoream belajar nahwiyah, bosan, sebab saya geus bisa, sudah tidak mau belajar lagi. Paling juga berpikir bukan lagi belajar kaidah-kaidah nahwiyah, tapi saya bagaimana menyederhanakan nahwiyah supaya bisa dipahami oleh yang lain gitu. Betul, jadi kalau bosan kudu kuasai. Itu yang pertama. Itu mungkin ada kitanya kurang semangat,
motivasi untuk bisa bahasa Arab. Yang kedua, mungkin ada metode pengajarannya. Jadi belajar tapi metode itu tetap itu bisa gitu kan. Memang ada beberapa hal dulu ya, ini sudah dicoba. Jadi kita juga di STIP bikin Maha dulu kok, itu bikin ya. Ketuanya Ustadz Ajis ya, saya masih ingat. Sekarang ketuanya Ustadz Solihin sekarang. Dulu itu ada. Jadi kita melakukan tes ya. Semua mahasiswa dites. Maka 1 semester itu khusus aja pelajaran bahasa Arab, tidak ada pelajaran lain. Itu pernah diterapkan dengan catatan itu setelah dites, si mahasiswa itu dikelompokkan. Ada mahasiswa level 1, tingkat bahasa itu jadi betul-betul itu bisa nanaon. Ada level 2, ada level 3, ada beberapa level lah. Jadi kita sudah bikin tingkatan. Mungkin seperti tahsin itu lagi. Aduh, ini coba yang lain itu dimatikan dulu itunya. Sudah? Ulangi lagi. Jadi kita pernah mengatakan itu. Ada benda dengungnya. Apa yang itu dibisukan, di mute atau unmute. Ya, dengarkan. Begini, ini pernah dicoba juga. Jadi mana yang level 1. Jadi mungkin aja semester 1, tapi di sini pengajarannya semester 1. Demikian juga bahasa Inggris. Sebab kadang-kadang satu kelas itu disamakan. Artinya mereka itu dari berbagai pesantren, yang satu dari SMA, dari SMK, ini dari pesantren. Belajarnya itu pasti bakal menjenuhkan. Balik dari karena dasar, ya, kasihan yang sudah di pesantren. Kemudian kalau tinggi, kalau di level 3 kan taruhnya 1, maka itu problemnya. Maka kita dipisahkan dulu pernah. Nah, jadi memang kalau dianggap menjenuhkan, pasti saya bayangkan akhirnya sebab orang yang basic bahasanya beda-beda disatukan dengan satu kelas, kemudian pelajarannya itu sama begitu, sehingga orang yang sudah merasa bahasanya itu tinggi ngerasa jenuh, dia jenuh gitu deh, kita mau di sana geus gitu. Kemudian bagi orang yang dari SMK atau SMA gigis teka harti, itu pasti problem juga ini di pengajaran di STIP itu problemnya begitu ya, atau perguruan tinggi. Jadi kita mau mengajar yang kemana itu. Jadi salah satunya mesti ada mahadulughah. Ada mahadulughah atau tadi bikin grup bahasa. Itu juga sudah dilakukan oleh Ustadz Solihin. Jadi siapa yang mau ikut grup bahasa itu katanya ada berapa orang, ada 40-an, tapi sekarang sudah terus tidak ada. Artinya kalau memang ada dorongan kuat, keinginan yang kuat, saya rasa pasti ada jalan. Jadi yang bahaya itu kalau kamu memang sudah tidak punya keinginan untuk bisa bahasa Arab, maka halangan sedikit itu akan sudah menghentikan kalian. Tapi saya contohkan orang yang ingin bisa main gitar, tidak punya gitarnya, sampai bisa dia cari kemanapun juga. Nah itu. Jadi yang utama adalah itu dari kita sendiri. Insya Allah kalau itu bisa kita lewati, STIP itu juga sedang mencari model usaha. Kita juga sudah ngobrol dengan Ustadz Solihin, dan ada beberapa rekomendasi termasuk membuat kelompok diskusi ya, tentang bahasa Arab, bagaimana membuat pembelajaran bahasa Arab yang menarik, mudah dicerna, bahkan bukan cuma program untuk mahasiswa tapi juga untuk umum. Itu yang saya sampaikan, Mang Diki. Baik, Ustadz. Sepertinya ada yang mau bertanya lagi, Ustadz. Ini Noprianti mengangkat tangan. Noprianti. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Noprianti. Saya dari Prodi Ilmu Quran. Tadi dijelaskan bahwa
keterampilan bahasa Arab itu ada 4. Nah, itu merupakan susunan. Jadi sebelum melatih berbicara, kita harus mendengar dulu, atau kita boleh mana dulu yang ingin kita kuasai. Itu pertanyaannya. Yang kedua, tadi sistem menggabungkan semua skill, itu maksudnya bagaimana ya Ustadz? Ya, terima kasih. Ustaz Hasan yang jawab. Hasan yang jawab. Oke, sudah. Oke, baik. Pertanyaan tadi berkaitan dengan skill berbahasa ya, apakah itu sudah berurutan? Ya, tentu itu sudah berurutan gitu. Pertama, kita tidak mungkin kan menghasilkan output gitu, mengeluarkan sesuatu tanpa ada masukan dari yang luar. Yang namanya seseorang berbicara itu pasti ada apa ya, musir itu tadi apa ya? Ada pengaruh dari luar. Misalkan saya menjawab, kenapa? Karena ada pertanyaan dari luar. Nah, artinya kita harus menampung dulu, menampung informasi. Menampung informasi berarti harus dengan 2 cara, yaitu dengan mendengar atau dengan membaca. Oke, dari sana setelah nah, bagaimana sih seseorang bisa dikatakan mahir dalam mendengar atau dikatakan ini mendengarnya sudah selesai sampai di sana, kemudian dia pindah. Teman-teman semua, jadi yang dimaksud 4 berurutan tadi itu tidak diartikan kita belajar 1 semester mendengar hungkul gitu ya. Kemudian semester 2 1 semester membaca hungkul. Tidak, gitu. Kita mulai dari mendengar. Misalkan gini ya. Coba ikuti manhaza. Nah, itu kan antum sudah mendengar gitu ya. Nah, selanjutnya, sebentar ini tertutup oleh notifikasi. Astagfirullah. Oke, kemudian kan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rusdi, bahwa, bukan Ibnu Rusdi, afwan, siapa? Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya, bahwa as-sam'u abul malakah. Ya, tentu saja pendengaran atau maharatul istima itu lebih didahulukan daripada yang lainnya. Kemudian mengapa menulis diakhirkan? Karena menulis itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur seseorang sudah mahir dalam berbahasa. Gitu. Misalkan ketika Anda bisa membuat artikel dengan bahasa Inggris, itu artinya Anda sudah mahir berbahasa Inggris. Gitu. Baik itu mendengar, baik itu membaca, berucap, apalagi. Kenapa? Karena Anda sudah sampai ke tingkatan yang keempat. Oke, menurut Tamam Hasan ya, mengapa pendengaran lebih didahulukan? Karena sebetulnya kemahiran berbahasa seseorang itu dimulai dari menangkap nagom-nagom atau menangkap naber. Naber itu artinya nada meninggi dan merendah. Gitu. Misalkan ya, anak kecil kita ajarkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena dia alat ucapnya belum sempurna, maka yang dia tangkap hanyalah suara-suara vokal beserta tekanan-tekanan suara yang di dalamnya atau yang disebut dengan an-nagom. Ketika anak kecil diajarkan alladzi, dia akan meninggikan huruf vokal A, misalkan A, di pasti huruf pertama dia akan vokal A, huruf terakhir dia akan vokal I. Mengapa? Karena ya itu yang pertama dia dengar gitu. Dia hanya menangkap naber, hanya menangkap nada meninggi dan merendahnya saja. Nah, itu yang dimaksud dengan istimewa lebih didahulukan, karena memang kita tidak mungkin bisa berbahasa tanpa mendengar gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua itu apa tadi? Apalagi? Oh, yang dimaksud dengan all-in-one system gitu ya, menggabungkan semua metode pembelajaran. Misalkan di sini kita ingin melatih istimewa. Seorang guru itu datang ke kelas, contoh ya. Silakan Anda berbicara tentang gajah. Tapi berbahasa Arab. Pasti siswa itu akan mendengarkan dahulu penjelasan dari gurunya. Nah, itu di sana istimewa terjadi.
Kemudian seorang guru memberikan pertanyaan bebas yang berkaitan dengan gajah misalkan. Siswa pertama menjawab ma huwa al-fil. Kemudian siswa yang lain aina ya'ishu al-fil. Itu dia melatih al-kalam setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari guru tentang teks gitu ya. Kalau seandainya gurunya membawa teks atau membacakan kisah, nanti guru tersebut menawarkan kepada siswanya untuk bertanya berkaitan dengan kisah tadi. Jadi bukan guru membacakan kisah kemudian bertanya kepada siswa tentang kisah, tapi meminta kepada siswa untuk bertanya ulang tentang kisah yang tadi sudah disampaikan. Karena kita kan, misalkan kita masih awam nih, kemudian diberikan informasi berbahasa asing, kemudian kita ditanya dengan bahasa asing, yang mana mungkin kita bisa menjawab, gitu. Maka dari itu, pertama kita mendengar dulu kisahnya. Oke, kita itu dalam proses tadi itu reseptif, menampung. Setelah itu kata guru silakan antum bertanya. Ya pertanyaannya jangan mengada-ada ya, pertanyaan yang sudah tadi disampaikan. Misalkan tadi gajah ukurannya besar hidup di hutan. Nanti siswa itu bertanya itu kaifa hajmul fil misalkan, atau aina yaishul fil. Oke, di mana gajah itu hidup? Padahal jawabannya sudah disampaikan di dalam kisah tadi. Nah, sekarang kita ingin melatih membaca. Oke, teksnya diberikan kepada siswa, silakan dibaca. Gitu. Apakah siswa sudah benar-benar memahami dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri membuatnya? Nah, setelah itu dia tulis gitu apa yang dia dapatkan informasi dari teks tadi atau dari kisah tadi. Nah, dengan demikian teman-teman semua, kita sudah menggabungkan keempat maharoh tadi di dalam satu sesi gitu ya. Oke, teman-teman semua, sebetulnya ya, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan di dalam belajar berbahasa, itu tidak hanya murid yang disalahkan gitu ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya pembelajaran apapun, termasuk pembelajaran bahasa Arab. Pertama, bisa metodenya yang salah gitu ya. Misalkan tadi berkaitan dengan balagoh gitunya, kita terlalu bertele-tele di definisi, kemudian ke pembagian. Belum aja kita memulai, kita udah pusing duluan. Kemudian bisa juga masalahnya pada kurikulum, gitu ya. Bisa juga pada wasailul taklim atau wasailul idoh, multimedia atau media yang digunakan di dalam pengajaran masih tidak memadai. Kemudian bisa juga ya, tidak terampilnya seorang guru di dalam mengajarkan materi tersebut menjadi faktor kegagalan di dalam pembelajaran gitu ya. Di samping muridnya yang susah untuk mengerti gitu ya. Jadi ketika antum sudah berjuang keras untuk memahami sebuah materi, baik itu pelajaran yang umum atau pelajaran bahasa Arab, maka selama antum sudah belajar maksimal, antum menurut saya ya tidak mesti menyalahkan diri sendiri, kok saya bodoh gitu ya, kok saya nggak ngerti-ngerti. Ya bisa saja gitu ya, metode yang salah atau kurikulumnya gitu ya, atau memang dalam tanda kutip tanpa merendahkan semua pihak, bisa saja guru di sini yang berpengaruh gitu ya, gurunya masih kena nganasab penerofa gitu. Meskipun di dalam penjelasannya fa'il itu marfu, maf'ul itu mansub, tapi pas kenyataannya ketika dia berbicara, mencontohkan, masih menasabkan yang rofa, menjarkan yang mansub, dan lain semacamnya. Jadi itu yang dimaksud all-in-one sistem teh, penggabungan semua metode. Gitu ya. Ya, terima kasih Ustadz. Oke, saya berkomentar ya tadi terkait usulan dari saudara Diki Abdul Aziz. Memang sudah terbesit di benak saya tadi sebelum saya presentasi, ini kayaknya kalau diwajibkan belajar pasti akan ada yang nggak hadir gitu ya. Kalaupun semuanya semangat, pasti semua mahasiswa akan ikutan. Dan kembali lagi kepada jumlah atau rombongan belajar yang efektif itu tidak lebih dari 30 atau jangan sampai banyak lah. Semakin sedikit, semakin efektif. Maka benar sekali ya, saya sangat setuju jika diadakan
disahkan khususnya gitu ada komunitas pecinta bahasa Arab gitu ya, terdiri dari 10 orang nggak apa-apa gitu untuk durasi 2 tahun misalkan. Insya Allah saya bersedia gitu ya sampai antum bisa ngomong gitu. Bahkan dulu kan untuk angkatan Diki kalau nggak salah ya, angkatan Diki, angkatan Irda, saya itu harapannya sampai antum tuh bisa kultum atau bisa berorasi bahasa Arab di lampu merah gitu kan, pasti masih ingat lah. Itu tujuan akhirnya gitu. Tapi itu tidak akan terpenuhi jika semester 1 pindah gitu ya. Saya mengajar semester 1 yang baru. Naik semester udah pindah lagi. Saya mengajarkan semester yang baru. Jadi mau nepi-nepi gitu. Jadi kalau seandainya nanti ada komunitas bahasa Arab, mari kita mulai dari awal tapi sampai akhir gitu ya. Jangan awal doang sampai tengah-tengah gitu ya. Oke, semoga diterima itu. Silakan kembali ke moderator. Baik, saya moderatornya sekarang. Oh, siap Ustaz. Silakan. Enggak, maksudnya gini, saya akan menambahkan. Jadi tentang Maharatul Lughah ya. Memang kalau secara urutan memang dari mulai as-sama dulu ya. Jadi kita bisa bahasa Arab, kita bahasa Indonesia. Ini bentar, ada yang di-mute-kan dulu ya. Baik. Jadi hasil penelitian itu kenapa dari sama dulu, kemudian al-kalam, kemudian qiraah, kitabah. Jadi yang paling pokok itu adalah as-sama, al-kalam. Itu bahasa itu as-sama wal kalam yang paling pokok itu. Saya ingat dulu ketika di Saudi itu punya teman ya, dan naik kelas 2 kali. Jadi kalau di Saudi itu dulu ya sistemnya di Madinah itu kalau satu pelajaran itu tidak lulus tidak naik kelas begitu. Satu saja tidak naik kelas. Nah, itu. Sampai 3 tahun tidak naik kelas. Apa yang ia tidak lulus? Pelajaran nahwiyah. Dia bahasa Arabnya lancar, ada sebab orang Arab asli. Tapi nahwiyah mah teu bisa gitu. Itu menarik. Jadi memang bahasa itu pada awalnya adalah as-sama dan al-kalam. Tentunya untuk dengan kebutuhan kita sebagai mahasiswa dari berbagai maharat tersebut ya atau minimal kalau tidak as-sama wal kalam itu qiraah mah bisa itu sangat minimal sekali ya. Qiraah itu sangat bisa. Kalau kitabah memang berat ya, itu sulit ya qiraah itu. Kalau kitabah itu setuju dengan konsep tadi Ustaz Hasan. Jadi al-muhafadzah ya ala qadimis salih. Jadi kita harus mempertahankan, menjaga kalau sesuatu yang baik kita pertahankan. Persis dikenal dengan jago kaidah. Ini betul itu ya. Kata itu betul sekali. Sebab kita dididik belajar itu pendekatan grammar method ya, concept and method, grammar jemaah gitu, metode gitu. Nahwu taulidi itu sesuatu yang baik kita pertahankan. Jadi yang saya inginkan itu ada pengembangan riset penelitian. Nah itu yang harus diitukan. Jadi untuk nopri mau yang mana dulu? Ya kalau memang belajar itu urutannya as-sama, al-kalam, al-qiraah, al-kitabah, al-qiraah, al-kitabah. Dan tentunya pengajaran bahasa Arab yang baik ini juga ada motivasi kita yang kuat. Yang kedua kita menemukan pengajar yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah metode yang tepat. Semangat yang kuat kalian itu. Kita belajar, kemudian ustadznya juga memang bagus. 3 metode pengajaran yang pas, tepat. Dan untuk setiap orang tentunya nanti ada metode yang beda-beda ya. Maka kata Ustaz Daris itu, metode pengajaran Quran itu kita siapkan berbagai macam metode. Sebab nanti orang itu kadang-kadang dengan pendekatan pertama bisa, 2 tidak bisa, mungkin keempat baru bisa. Jadi kita harus tahu berbagai macam
metode pengajaran tersebut. Itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silahkan yang lainnya jika ada yang mau bertanya lagi, mumpung masih ada waktu sebelum masuk waktu duhur. Oke, berkaitan dengan Mahad Lugo ya. Gini, jadi saya teringat ucapan salah seorang dosen gitu. Alimu al-Arabiyah wala tu'alimu anil Arabiyah. Jadi ada mengajarkan bahasa Arab itu ta'limul Arabiyah gitu. Ada juga mengajarkan tentang bahasa Arab itu disebut taklim anil Arabiyah. Nah, yang kita besar-besarkan itu adalah taklim anil Arabiyah, mempelajari bahasa Arab, bukan belajar bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab itu apa? Ya kita belajar nahwu, shorof, melulu gitu nya. Sementara apa taklimul Arabiyahnya belum gitu nya. Nah, makanya di kita itu yang saya pahami ya, karena saya sekolah juga di sana gitu, dari lulusan dari SD sampai mu'alimin, kita banyak belajar nahwu, banyak belajar shorof. Itu artinya kita banyak belajar anil Arabiyah, banyak belajar tentang bahasa Arab, sehingga dari sana kita tidak bisa menghasilkan lulusan yang berbahasa Arab secara aktif. Tapi bagaimana agar kita bisa menghasilkan lulusan yang bisa berbahasa Arab secara aktif? Maka dari itu harus diajarkan alimu al-Arabiyah. Kita harus mengajarkan bahasa Arab gitu ya. Bisa dibedakan ya antara ta'limul Arabiyah dan ta'lim anil Arabiyah. Lamun ngaos temanya tahsinjing tajwid lah gitu, atau diajar mustolah sareng karar itu, lamun maca hadis mah langsung dihafalkan. Tapi lamun diajar mustalah mah kan kita memilih, tapi hadis juga banyak yang kita hafal. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya Mahad Lugo, mungkin itu bisa diterapkan gitu ya, metode yang campuran yang tadi, atau disebut dengan skill terpadu, ya, kita menggabungkan semua maharah lugawiyah yang ada. Sementara kan kita di kampus, nahwu sorof, mana istimanya, mana reading-nya, mana writing-nya kan nggak ada gitu ya. Jadi tidak heran gitu kalau kebanyakan dari antum belum aktif bahasa Arabnya, apalagi menulis. Oke, mohon maaf ya. Oke, silakan kembali. Baik, terima kasih Ustaz. Gimana yang lainnya? Ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada, mungkin kita bisa cukupkan sekian untuk materi berkenan bahasa Arab kali ini. Ustaz dosen dan Ustaz Hasan, apakah ada yang mau tambahkan lagi atau tidak ada? Oke. Saya akan kembali kutip, ini nggak tahu ucapan Imam Ali bin Abi Thalib atau Imam Syafi'i yang tadi. Alamul Arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, sungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kamu. Itu aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Karena mungkin kita dibatasi oleh waktu, sekarang udah masuk ya pukul 11.42. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC Saudara Wildan. Dipersilahkan. Sebentar ya. Tadi saya mengutip salah satu ucapan dari salah satu ulama, saya juga ingin dong mengutip gitu ya. Oh, siap. Ucapan Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, man ta'allamal arabiyyah fahuwa arabi. Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, barang siapa yang belajar bahasa Arab, maka dia orang Arab. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang Arab ya. Amin. Dan mungkin nanti panitia